welcome to my YouTube channel. Hari ini aku mau bikin podcast sama temanku yang spesial banget nih, bintang tamunya. Namanya siapa, Kak? Halo, aku Zetya Fadilah. Kali ini aku lagi menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Aku juga sekarang lagi ngambil prodi PG PAUD. Wah, luar biasa banget ya teman-teman, ngambil prodi PG PAUD. Berarti ada kaitannya dengan anak-anak ya, Kak ya? Ada dong. Ada pendidikan anak-anak berarti ya. Nah, karena di podcast kita hari ini kedatangan dari jurusan PG PAUD, sebenarnya aku mau bahas tentang pendidikan anak-anak. Nah, kira-kira kakak nih mau bahas tentang pendidikan apa ya yang di PG PAUD ini? Oke, jadi kalau di PG PAUD itu mungkin ada beberapa pendidikan gitu. Salah satunya tuh ada pendidikan Montessori yang diciptakan oleh Dr. Maria Montessori. Oh iya, pendidikan Montessori itu sebenarnya kayak gimana sih, Kak, pendidikannya? Jadi pendidikan Montessori itu udah ada dari tahun 1900. Pendidikan Montessori ini lebih menekankan kepada kemandirian gitu dan keaktifan melalui metode pembelajaran langsung dengan permainan kolaboratif. Nah, pendidikan Montessori ini juga kayak ciri-ciri khasnya itu adalah si anak itu mandiri gitu, dan ia tuh boleh banget untuk memilih apa sih yang mau ia pelajari. Misalnya hari ini tuh dia mau belajar masak, terus atau anak yang lain mau belajar berkebun. Jadi anak tuh nggak ditekankan gitu kayak, oh hari ini kamu harus ikut kelas matematika gitu, hari ini kamu harus ikut kelas nih. Enggak, tapi kalau di Montessori ini anak lebih dibebasin justru, kayak anak mau yang mana gitu, mau kelas berkebun atau anak mau main puzzle, main balok gitu. Jadi kalau di Montessori ini lebih kepada pembebasan untuk anak-anak sih. Iya. Sebenarnya ada kekurangan dan kelebihan sendiri sih dari misalnya dia memilih apa yang ia mau gitu. Misalnya kayak si anak ini tuh dapat belajar kognitif gitu, sedangkan anak lain tuh belajarnya seni gitu. Jadi iya gitu. Jadi misalnya tuh dia nggak dapet sama temennya dapetin juga gitu. Begitupun sebaliknya, temennya nggak dapetin apa yang dia dapetin. Sebenarnya itu sih kayak kekurangan Montessori. Tapi bukannya kayak misalnya anak-anak tuh lebih ke bukan nggak peduli ya, kayak yang penting dia seneng apa yang dia mau nggak sih? Kalau misalnya kalau misalkan dia sukanya seni, mungkin dia mikir kayak aku bukan nggak butuh, kayak aku nggak suka kognitif, jadi hal itu tuh menurut dia nggak terlalu dia minatin gitu nggak sih kalau misalnya dari situ. Tapi kayak gitu tuh stimulasinya ya kayak bukan, tapi si anaknya tuh jadi oke, mungkin dia nggak suka gitu. Misalnya dia nggak suka matematika, tapi apakah dia seumur hidup akan belajar seni? Kan enggak juga kan. Iya, tapi betul. itu harus ada keseimbangan, tentunya harus ada keseimbangan gitu. Dia harus mendapatkan si matematika juga, dia harus mendapatkan si aspek bahasa, dia harus mendapatkan aspek seni. Itu anak harus dapat itu semua gitu. Dengan usia dia yang dari dini itu harus dapat semua gitu. Mungkin dia masih kecil berpikirannya kayak, oh iya, aku kan nggak suka matematika, aku nggak mau belajar matematika. Tapi kan nanti kalau udah gede gitu, misalnya masuk SD, dia akan kayak, kenapa sih aku waktu PAUD tuh aku nggak belajar matematika gitu. Iya betul, berarti dalam mengasih stimulasi ya kayak, maksudnya kayak biar supaya itu mempersiapkan untuk prasekolah dia juga. Menurut kakak nih, kalau misalkan contoh permainan di pendidikan Montessori itu ada apa aja sih? Oke, kalau mungkin kita tuh sering banget ya lihat anak-anak kecil gitu atau anak usia dini lah istilahnya. Itu tuh bermain pura-pura gitu. Ya, bermain pura-pura tuh gimana? Bermain pura-pura tuh misalnya kayak dia tuh berfantasi gitu, bermain dengan kayak misalnya dia lagi jadi hewan nih, dia misalnya jadi kelinci atau kanguru gitu. Terus dia memasukkan si suara dia tuh sebagai kelinci gitu. Oke. Jadi dia tuh kayak berperan sebagai kelinci atau bermain pura-pura. Nah, tapi di Montessori ini tidak ditekankan gitu untuk bermain pura-pura ini. Tapi kalau Montessori itu lebih ke bagaimana permainan itu berguna untuk kehidupan dia di masa mendatang. Nah, tadi kan kita udah bahas permainan pura-pura nih Kak, yang katanya anak tuh berfantasi gitu kan.
jadi ini. Nah, menurut kakak nih dari pendidikan Montessori ini permainannya tuh lebih ke mengajari kepura-puraan atau misalkan dia di kehidupan nyata sih kak? Nah, tadi kan udah agak di Spoiler. gitu, udah sekilas gitu kan. Kalau Montessori sendiri itu mungkin lebih ke permainan nyata. Jadi permainan yang ada kaitannya dengan kehidupan dia di masa mendatang gitu. Misalnya kayak aku juga baca salah satu jurnal, mungkin nanti akan aku cantumin jurnalnya di sini kali ya di video. Ya. Oke. Jadi di sana Baca, itu teman-teman. ada penelitian, ada anak usia 3 sampai 6 tahun. Ya. Ada penelitian 3 sampai 6 tahun, lalu disediakan ada buku fantasi dan juga ada alat-alat kayak stetoskop, kayak terus alat musik dan yang lain sebagainya gitu. Nah, anak tuh milih gitu. Nah, pada anak yang usia 3 tahun itu tuh anak tuh mungkin memilihnya tuh yang imajinasi gitu, kayak buku dongeng ataupun krayon dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pada usia 4 sampai 6 tahun anak-anak tuh milihnya tuh adalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata gitu. Kayak anak-anak lebih Iya. duh, kepo nih ini apa ya gitu. Iya, jadi Soalnya- lebih penasaran gitu ya. gitu, soalnya mungkin dia belum pernah nemuin gitu. Iya. Jadi kayak wah ini stetoskop ini buat apa ya gitu. Jadi kalau anak usia 4 sampai 6 tahun tuh lebih sukanya tuh di kehidupan nyata, dan di Montessori itu lebih mendukungnya tuh di kehidupan nyata gitu. Terbukti juga anak yang sekolah di Montessori itu lebih mandiri dan juga lebih kuat gitu. Jelasin tadi, mungkin kalau misalkan umur 0 sampai 3 tahun mungkin kayak masih bereksplorasi gitu, masih mau masih berpikir imajinasi gitu kan. Kalau misalkan dari 4 sampai 6 tahun itu mungkin sudah kayak mikir oh di kehidupan nyata nanti aku begini gitu. Ya betul nggak sih kak? Iya bener banget. Jadi kalau misalnya untuk usia 4 sampai 6 tahun, anak-anak lebih menyukai tentang fakta dan kenyataan gitu. Iya. Kayak berita-berita kayak gitu, ataupun tadi kayak penelitian stetoskop, ataupun berkebun dan lain sebagainya gitu. Nah, si Montessori itu lebih mendukung ke yang kenyataan tadi daripada berpura-pura. Wah, benar-benar menarik banget ya kayak pendidikan Montessori ini ya. Karena menurut Montessori sendiri, kalau bermain pura-pura itu atau fantasi gitu, bermain fantasi itu emang mungkin menyenangkan gitu bagi anak usia 3 tahun gitu. Tapi itu di sisi lain juga itu mengganggu waktu belajarnya dia gitu. Saya kayak, duh aku lagi belajar, misalnya lagi belajar matematika deh gitu, kok tiba-tiba kan jadi kelinci gitu. Itu kan cuma mengganggu Random ya, tapi namanya fantasi ya, namanya udah teman-teman. kecil gitu kan, masih agak random gitu. Itu kan mengganggu belajarnya iya, betul. anak juga. Sedangkan kalau yang Montessori atau kenyataan itu kan dia kayak wah penelitian nih, kayak misalnya nanam toge Iya, gitu, tuh kayak toge, gimana, iya. Jadi gitu. dia Terus kayak lebih wah, seneng ini bereksplorasi tumbuh di luar gitu kan. Jadi kayak wah hari ini tuh tumbuh 1 cm, hari ketiga tumbuh 2 cm gitu. Jadi kayak dia lebih suka tentang kenyataan gitu, karena dia lebih nyata aja gitu, Iya, lebih iya, iya. berguna juga untuk kehidupan dia di masa mendatang. Iya betul kak. Cukup gitu aja kak ya. Dari banyaknya pendidikan Montessori mungkin kita sudah banyak belajar tentang lebih ke permainan atau misalnya pemikiran anak usia dini di pendidikan Montessori itu kayak gimana. Bagus banget ya teman-teman materi dari Kak Yayu ini. Jadi semoga teman-teman bisa mempraktekkan ini ke anak-anak didik ataupun keponakan ataupun adik kalian gitu untuk pembelajaran Montessori ini. Jadi lebih ke anak-anak menstimulasi belajar tentang kenyataan. Gitu, Iya, betul. Nah, karena mungkin Kak Yayunya itu sibuk ya. Mungkin cukup sekian podcast kali ini dari aku, dari channel YouTube aku. Jadi thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.